Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Hari ini 2024 di bulan Mei, tanggal 9 kita sedang merayakan the ascending of Jesus Christ. Almost 1990 years ago. Less than years to come, we celebrate 2000 of the ascending of Jesus Christ. We are waiting for descending. Lebih dari 1990 tahun yang lalu dan 10 tahun lagi kita bukan saja menantikan, merayakan kenaikannya, tapi 10 tahun lagi dan kita sedang merayakan dan menantikan turunnya Yesus atau berpulangnya Yesus kembali ke dunia ini. Tentu kalau saudara ikuti perjalanan sejarah dunia ini, saya tetap mendorong, menghimbau umat Tuhan untuk belajar dari Israel. Bilang kiri kanan, perhatikan bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah batu penjuru untuk sejarah kehidupan manusia. Apa yang terjadi dengan Israel, terjadi untuk gereja Tuhan. Apa yang terjadi dengan Israel, terjadi untuk sejarah dunia. Dan Alkitab menceritakan kepada kita dalam Nubuatan Yeskiel 38, kita sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus sembari menantikan penggenapan janji Tuhan. Di antara nubuatannya adalah Perang Dunia Ketiga. Atau yang disebut dalam Alkitab Perang Harmagedon. Itu antara selatan dengan utara berperang, timur dan barat berperang. Kalau kutub utara dan selatan berperang, kutub timur dan barat berperang, maka terjadilah perang apa saudara? Dunia. Yang Alkitab menyebutnya bukan perang dunia, tapi Alkitab menyebutnya the war of Harmagedon. Ya, perang Harmagedon. Nah, kita tidak bahas itu, cuman ini diingatkan lagi dalam kurun 10 tahun ini. 2024, 2034 tahun-tahun yang sangat menentukan. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar kembali. Kita hanya punya satu tiket perjalanan. Bilang kiri kanan, kamu hanya dapat tiket pergi saja. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Nah. One way ticket, bersama saya katakan one way ticket, come on. VLC, you have one way ticket. Sekali lagi, VLC, you have one way ticket. Tiket sekali jalan. Sekali lagi bilang di kiri kanan, kamu punya tiket sekali jalan. Kasih tahu di kiri kanan itu. One way ticket. One way ticket adalah ungkapan tentang perjalanan hidup satu arah dengan pilihan-pilihan yang menentukan tujuan akhir. One way ticket dapat dilihat dalam beberapa aspek kehidupan. Saudara perhatikan, ini sangat penting untuk sekali perjalanan ini. Dan dalam perjalanan satu kali ini, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pilihan yang tidak bisa dibatalkan. Sekali Anda memilih, itu berlaku. Saudara jawab saya, sekali memilih, berlakunya untuk berapa lama? Selama-lamanya. Itu yang dimaksudkan one way ticket. Seperti slot gembok yang sudah digembok, Anda gak bisa buka lagi. Sekali jalan, forever. You never return. Tidak akan ada istilah kembali. Nah, umat Tuhan, dalam perjalanan hidup, beberapa pilihan adalah final dan tidak bisa diubah. Misalnya, menikah dengan siapa? Bisakah yang sudah menikah karena satu dan lain hal Anda ingin merubahnya? Tidak ada yang jawab saya.
yang sudah menikah karena satu dan lain hal. Bisakah Anda merubahnya? Bisa? Tidak bisa. Berarti itu sekali jalan. One way ticket for marriage. Bagi mereka yang bujang-bujang, pikir baik-baik. Karena ini one way ticket for marriage. Yang bujang-bujang, pikirlah baik-baik. Termasuk anak saya juga, kalau dia dengar hari ini, pikir baik-baik. When you got one way ticket. Saya dan yang sudah menikah, kita sudah pakai tiketnya. Tiketnya one way marriage. Life forever, never return. Apapun terjadi tidak ada istilah menyesal. Apapun terjadi, aduh bekira, nggak pakai bekira. Sekarang kira-kira memang saudara kasih ya. You thinking it about, ya, yang bujang-bujang Anda pikirkan sekali. Nah, umat Tuhan menikah dengan siapa dan akan menikah dengan siapa? Bagi yang belum. Yang kedua, hidup itu suatu penugasan. Sekali engkau diberi hidup, hidup ini hanya satu kali. Amin saudara. Tidak ada ban seref. Ban seref boleh punya seref berapa saja. Tapi hidup no reserve. Bilang kiri kanan, tidak ada cadangan untuk hidup kamu. Kasih tadi kiri kanan, no reserve saja. Bilang kiri kanan, no reserve. Tidak ada cadangan, no reserve. Tidak ada cadangan hidup. Itulah sebabnya untuk mengisi hidup ini, Anda harus menjalankan tugas. Tuhan mengizinkan Anda terlahir di dunia ini agar di dalam diri Anda Tuhan memberikan a commission, sebuah visi, sebuah penugasan, life commission, penugasan hidup. Coba katakan, penugasan hidup, come on. Di dalam hidupmu ketika engkau terlahir, Tuhan menaruh dalam dirimu tugas. Kamu petugas Tuhan. Kamu harus menyelenggarakan apa yang Tuhan tugaskan bagi kamu selama kamu di dunia ini. Since you were born until you go back. Sekali tiket untuk hidup dengan penugasan. Itulah sebabnya penting untuk kita bertanya-tanya selalu. Is it now my life commission, Lord? Apakah yang saya sedang kerjakan, saya sedang belajar, saya sedang hidupi ini, apakah ini penugasan hidup saya, Tuhan? Ada seorang nabi almarhum, nabi yang sangat terkenal. Dia bernubuat, dia melakukan banyak hal. Menurut orang bilang dia berhasil. Tapi Tuhan bilang, that's not your life commission. Itu bukan penugasan hidupmu. Lalu dia sadar, oh jadi apa yang harus saya lakukan kalau saya bukan dipakai sebagai seorang nabi. Tuhan katakan, you are a businessman. Kamu seorang pengusaha. Dia rubah jalannya dan dia berhasil. Saudara lihat, itulah sebabnya kita harus bertanya-tanya senantiasa kepada Tuhan. Karena dia pembuat jalan dan Tuhan tidak pernah menyasar atau salah jalan. Lalu Tuhan bilang, maaf kakak, kau salah jalan. Bapak lupa tadi, maaf seumur. No, Tuhan tidak pernah keliru. Haleluya. Ada yang bisa katakan amen? Bertanya salah. Coba taruh darah katakan, hidup ini adalah penugasan. Tugas Tuhan yang Tuhan mau taruh dalam dirimu. Kalau engkau sudah menikah, tugas dalam pernikahanmu bukan sekadar mencari nafkah, bukan sekadar melahirkan, bukan sekadar punya keturunan. Dimanapun engkau bekerja, dalam statusmu single atau marriage, menikah atau tidak menikah atau akan menikah, dalam keadaan apapun, Anda diberi tugas untuk selesaikan. Karena itu Tuhan mengizinkan Anda terlahir. Katakan, saya dilahirkan dengan sebuah tugas. Come on, kuat. Yes.
Anda tidak dilahirkan bukan untuk penuhi bumi ini, tapi taklukkan bumi ini. Haleluya. Dilahirkan dengan sebuah tujuan. Kemudian mati. Mati juga sekali mati. One way ticket to die, one way ticket to live. Coba katakan begini. Menikah satu kali, hidup satu kali, mati satu kali. 2, 3 mulai. Bersama saya hitung jari saudara. Menikah satu kali, hidup satu kali, mati satu kali. Saudara nggak ada pakai cadangan-cadangan. Ulang semester, saudara nggak ada. Tidak ada istilah. Nah, itu berarti tujuan hidup yang diprioritaskan. Bukan sekadar hidup, tapi hidup yang bertujuan. Jantung ini akan berjalan untuk hal yang sia-sia maupun hal yang benar. Jantung tidak bilang, stop dulu karena ini meminum mabuk, melakukan pelanggaran, kejahatan. Saya stop dulu sementara. Nanti kalau dia sadar berbuat baik, saya hidup lagi. No, jantung itu akan terus berjalan sampai selesai tugasnya. Kalau jantung saja punya tugas untuk menjalankannya, dan saya percaya jantung itulah kehidupan kita. Inilah yang membuat kita efektif. Prioritas. Prioritas artinya mengutamakan hal-hal yang utama dan menempatkan hal-hal yang utama menjadi pertama. Inilah yang membuat kita efektif. Karena kita akan diserang dengan kehidupan yang namanya kesibukan. Dengan berbagai macam hal. Namun itu semua kesibukan tidak ada yang menjadi prioritas. Sibuk dengan YouTube, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan posting gambar-gambar ketika dia ada di sini, ada di sana. Sibuk dengan ini dan itu dan berbagai macam kesibukan 24 jam. Sibuk. Padahal waktu dihitung satu persatu semua aktivitasnya, no one activities is prioritized. Tidak satu aktivitas yang diprioritaskan. Karena dia hanya sekedar sibuk. Sibuk bukanlah prioritas. Tapi kalau orang yang punya prioritas pasti sibuk. Kenapa kamu sibuk? Karena saya mesti bikin ini. Makanya telepon saya tidak jawab. Makanya WA saya belum baca. Karena prioritas saya bukan sekedar berbalas HP atau telepon. Tapi ada tugas-tugas yang akan saya kerjakan. Kalau saya akan balas, maka saya tahu itu prioritas saya, bahwa tugas saya memang untuk menjawab telepon. Panggilan Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Ya. Karena hidup itu punya prioritas, maka saya melakukan hal yang mendukung panggilan Tuhan dalam hidup saya. Karena itu saudara yang kasih, kita tahu panggilan Tuhan. Setiap orang harus tahu panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan bukan saja panggilan untuk mati, tapi panggilan untuk hidup dan berfungsi. Ketika kita tahu panggilan Tuhan atas hidup kita, anugerah Tuhan cukup untuk setiap orang dalam panggilannya. Asal Anda tahu panggilan Tuhan. Kalau kita tidak tahu panggilan Tuhan, Anda akan mati ibarat tikus mati di dalam lumbung padi. Kehidupan yang berkelimpahan tetapi mati. Artinya apa? Dia gagal dalam mencapai apa yang Tuhan inginkan. Karena itu bagi kita yang tahu panggilan Tuhan, keluarga yang tahu panggilan Tuhan, ada anugerah yang menyertai kita. Anugerah akan membunuh stres dalam kehidupan kita. Apa saya katakan? Come on. Yes. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk kita berjuang dengan kekuatan sendiri. Haleluya. Di mana ada panggilan, di situ ada penyertaan Tuhan. Di mana ada penyertaan Tuhan, di situ ada penyediaan Tuhan. Di mana ada penyediaan Tuhan, di situ ada keberhasilan dan keberkatan. Tuhan tidak pernah memaksa kita atau membuat kita kerja paksa. Anugerah selalu cukup. Tugas anugerah adalah memampukan saya untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Tugas anugerah adalah apa?
Yes. Anugerah itu seperti surat tugas. Berlaku 2024, Oktober 2024 sampai Oktober 2029. Itu surat tugas untuk presiden terpilih. 5 tahun itu dia dijamin oleh undang-undang dia akan berkuasa untuk melakukan hal-hal yang baik untuk memajukan bangsa Indonesia. Demikian pula ketika Anda menjawab panggilan Tuhan, maka anugerah menjamin Anda sejak hari pertama Anda melangkah sampai pada akhirnya Anda diberkati. Haleluya. Anda dipenuhi segala kemampuan Tuhan berikan sehingga kita cakap menyelesaikan rencana Tuhan. Kata yang sudah sangat terkenal, finishing well. Apa saya katakan? Finishing well. Yang kedua, one way ticket artinya apa? Saudara jawab saya. One way ticket artinya apa? Tujuan akhir dari perjalanan. Kamu baru lahir, anak baru lahir, kamu baru mulai kuliah, kamu baru mulai menikah, kamu baru mulai bekerja, kamu baru mulai kuliah, kamu baru mulai sesuatu. You start from the end, not the beginning. Kita memulai dari yang akhir. Karena one way ticket, maka kita mulai dari yang apa, saudara? Akhirnya jadi dokter, berarti dia sudah tahu perjalanan menjadi dokter itu bagaimana. Akhirnya saya menjadi seorang sarjana politikus, sarjana ini dan itu. Akhirnya saya menjadi seorang jenderal berbintang 2, 3, dan 4. Karena akhirnya itu, maka awalnya dia sudah tahu. Kalau akhirnya dia punya sebuah showroom mobil, maka dia tahu apa yang akan dia kerjakan. Gak mungkin dia punya showroom mobil, menjual mobil, lalu saudara kekasih, dia kuliah di bagian pendidikan, saudara kekasih. Bagaimana? Dia tahu, berarti dia mesti persiapkan. Itulah sebabnya saudara kekasih, kita mesti tahu from the beginning. Setiap perjalanan memiliki tujuan. Perjalanan pendidikan, perjalanan pernikahan, perjalanan bisnis, perjalanan sebuah hubungan, perjalanan sebuah gereja, perjalanan iman kita, semua itu ada tujuan. Setiap perjalanan ada tujuan. Coba katakan bersama saya, come on. Yes. Tidak ada perjalanan yang aimless, purposeless. Tidak ada perjalanan yang tanpa tujuan. Semua perjalanan pasti ada tujuan. Dan Tuhan tidak panggil kita untuk jalan-jalan, walaupun kita berjalan. Perjalanan iman dan penulisan sejarah hidup. Nah, karena setiap perjalanan memiliki tujuan, maka perjalanan saya harus perjalanan penulisan sejarah. Berjalan berjalan sambil menulis sejarah, atau menulis sejarah sambil berjalan. Saudara mau pilih yang mana? Dua-dua. Berjalan sambil tulis sejarah, sejarah ditulis sambil berjalan. Kita sedang menulis. Oke? Petualang iman. Apa itu petualang iman? Saudara jawab saya. Petualang iman artinya apa? Berani hidup dan praktekkan iman. Bilang kiri kanan, berani hidup, praktek iman. Kasih tahu di kiri kanan. Orang yang berani hidup dan praktekkan iman, no stress at all. Even though he is living under circumstances of all stresses about. Orang yang berani berpetualang, yang berani mempraktekkan iman, yang berani hidup, walaupun ada stres, dia seolah-olah berada di atmosfer stres, tapi stres dibuat menjadi stres karena dia orangnya berani hidup. Kalau kamu takut hidup, takut mempraktekkan iman, stres akan merajalela. Tapi kalau kamu berani hidup, stres bilang ini orang berani. Karena tujuan stres adalah membunuh. Tujuan stres adalah untuk apa, saudara? Tapi kalau engkau berani hidup, engkau membunuh stres. Bilang kiri kanan, jadilah pembunuh stres. Katakan, saya pembunuh stres. 2, 3, come on. Atau bahasa Inggrisnya, I am the stress killer. 1, 2, 3, come on. I am the stress killer. Haleluya. Jadi kalau stres berjumpa dengan kamu, awas, pembunuh kita sudah datang. Amin. Amin. Yes.
Kenapa? Karena kita tahu kita sedang berpetualang. Berani hidup dan praktekkan iman. Kemudian ada yang satu lagi, petarung iman. Haleluya. Petarung iman adalah apa? Iman yang diuji melewati kesukaran dan tantangan. THR. Ada yang tanya, THR itu apa? Saya kasih tahu, THR itu tunjangan hari raya. Tapi juga tantangan, hambatan, rintangan. Bilang kiri kanan, THR, siapa takut? Nah, jangan takut THR. Kenapa? Karena Anda adalah petarung-petarung iman. Haleluya. You are the faith fighter. Makanya orang Timur itu luar biasa. Fight sendia, saudara. Fight sendia, saudara. Fight sendia. Bilang kiri kanan, fight sendia. Nah, bilang kepada saya. Jadi fight itu saudara yang kasih, tinggal tambah R saja. Fighter. Haleluya. Katakan, saya petarung iman. Come on. Yes. Jangan menggunakan kata fight tapi tidak berani fight, saudara yang kasih. Ya. Agar kita memiliki pribadi yang berkarakter ilahi melalui perjalanan pengenalan akan Kristus. Petualang iman membuat kita, karena petarung itu tidak selamanya menang. Betul saudara? Walaupun kita lebih dari pemenang, tapi tidak selamanya menang. Ada hal-hal tertentu yang membuat kita bisa terus mengalami pasang surut, jatuh bangun. Tetapi saudara yang kasih, itu semua akan membuat kita terbentuk karakter kita, terbentuk mental kita. Ya. Supaya kita bukan menjadi orang-orang yang pecundang, yang sering membuat alasan, yang pandai membuat alasan, yang skillful dalam membuat alasan. Kemudian kenapa kita mesti petarung iman? Karena kita sedang menulis sejarah yang baik. Haleluya. Sehingga kita layak dipercayakan hal-hal besar, yakni mengelola semua yang Bapa punya untuk kesejahteraan umat dan masyarakat. Yang mengerti katakan amin. Anda dipercayai oleh Tuhan banyak hal supaya kita bisa menyalurkannya untuk kemaslahatan umat dan masyarakat di sekitar kita. Haleluya. Daniel pasal ke-11 ayat 32b, sama-sama saya katakan, baca 2-3 kuat mulai, come on. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dalam bahasa Inggris, but a people who know their God will remain strong and will act, atau do exploit. Do exploit artinya apa saudara? Lakukan perkara besar. Bilang kiri kanan, do exploit. Wah, do exploit. Lebih gampang, do exploit daripada lakukan perkara-perkara besar. Panjang, tapi it's okay. Saudara lihat, umat yang mengenal Allahnya. Kenal waktu Anda bertarung. Kemenangan itu datang pada waktu Anda naik ring atau naik dalam pentas kehidupan. Betul saudara, amen? Saudara jangan harap pesaingmu tidak datang. Semoga dia tidak datang supaya saya menang gratis. No. Pemenang itu menaklukkan. Haleluya. Ya, umat Tuhan do exploit. Anda tidak ditentukan untuk menjadi mangsa. Haleluya. Katakan, saya menaklukkan apapun yang ada di depan saya. Come on, mulai. Saya taklukkan apapun. Lloyd Hoko, taklukkan Lloyd Hoko. Haleluya. Kondisi apapun kamu taklukkan itu. Jangan pernah membuat reason. Karena semua alasan sudah dijawab oleh Yesus. Haleluya. Kubur kosong artinya no reason. Kubur kosong artinya tidak ada alasan. Kubur kosong artinya apa? Tidak ada alasan. Dia sudah bangkit, dia sudah naik dan dia akan segera datang kembali. Ya. Jangan biarkan dikata umat yang akan kuat dan berdiri itu artinya apa? Kamu taklukan sampai. Karena itu jangan pernah engkau berkata, kapan hidup ini bebas itu berarti berkemenangan. Bebas artinya apa saudara? Berkemenangan. Bebas bukan berarti no things to do atau nothing to do. Bebas artinya berkemenangan. Coba katakan, bebas artinya berkemenangan. 2, 3. Yes. Free means you have victory after victory after victory. Kemenangan datang kepada kemenangan. That's the real meaning of freedom. Yang ketiga, total commitment. Bilang kiri kanan, total commitment bro. Haleluya. Total commitment sister. Haleluya.
Nah, itu sudah pegang tangan diikat lagi, saudara guys. Itu total komitmen kayak begitu. Lukas 9 ayat 62. Baca bersama saya 2-3 mulai. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini menggambarkan komitmen satu arah kepada pelayanan dan jalan yang Tuhan telah tentukan tanpa menoleh ke belakang. No turning way. Ya. Kalau saudara jalan, kalau ada tanda ini jalan raya, jangan putar balik. Nanti kamu masuk penjara. Putar balik saja tidak bagus, saudara kasih. Dari perspektif rohani, saudaraku, menoleh ke belakang bisa diartikan sebagai berikut. Itu menggambarkan apa, saudara kasih? Menggambarkan apa? Kurang komitmen. Orang yang ragu-ragu untuk meninggalkan masa lalu atau masih terikat pada prioritas atau hubungan yang lama. Saya mau maju tapi ini, saya mau maju tapi saya mau melayani tapi ini, saya masih ini tapi dia punya banyak alasan. Saudara yang kasih, Anda tidak akan memulai 1000 langkah, tapi 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Bilang kiri kanan, ambil langkah pertama. Kasih tahu kiri kanan, ambil langkah pertama. Komitmen, lakukan sesuatu. Bayar harga, lakukan. Karena kalau ada langkah 1, sisa yang berikut ada anugerah. Haleluya. Yang berikut saudara yang kasih, apa saudara yang kasih? Keraguan dan ketidakpastian. Seseorang yang belum sepenuhnya yakin dengan panggilan Tuhan dan masih mempertimbangkan pilihan-pilihan lain. Ini atau tidak, ini atau tidak, ini atau tidak, ini atau tidak. Dalam perjalanan ketika Anda mengambil keputusan yang salah. Dalam perjalanan tertentu ketika Anda mengambil keputusan yang salah. Sekalipun menikah Anda berkata salah. Jangan takut. Tuhan Allah kita ahli merubah yang salah menjadi benar. Amen. Salah jalan, Sarah mengambilnya. Tapi Tuhan tetap komitmen bahwa Sarah harus melahirkan Ishak. Walaupun sudah ada Ismail, Tuhan punya cara bekerja. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, jangan ragu ketika kamu sudah mengambil keputusan itu. Kemudian yang berikut lagi saudaraku yang kasih, ini dia apa saudara? Jangan menoleh ke belakang keterikatan pada dunia. Menyesali. Kenapa buru-buru bertobat saudaraku yang kasih? Tidak ada. Itu artinya kita masih terikat. Ini bisa merujuk pada orang-orang yang masih terikat pada hal-hal duniawi. Yang tidak bisa berkomitmen penuh pada jalan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Ketika seseorang memiliki tiket satu arah, itu menandakan komitmen penuh untuk mencapai tujuan tanpa rencana mundur. Haleluya. Kasih tahu di kiri kanan, saya tidak rencana mundur. No rencana mundur. Haleluya. Saudara mesti belajar dari Kijang, tidak ada duanya. Dua saja tidak ada, apalagi mundur. Kijang, tidak ada duanya. Dua saja tidak ada, apalagi mundur. Artinya begini, kalau Anda sudah maju, jembatan di belakang harus dibakar. Jangan bangun jembatan di belakang. Ini cadangan. Kalau ada apa-apa, saya mundur. No way. Kalau ada apa-apa, Tuhan menyelesaikan. Haleluya. Amen. Bilang kiri kanan, jangan pakai jembatan di belakang lagi. Bakar jembatan di belakang. Kasih tahu, burn the bridge behind you. Haleluya. Bakar jembatan di belakang. Seperti Elisha, ketika dia menjawab panggilan Tuhan melalui Elia, dia bakar itu keretanya. Saudara yang kasih. Artinya apa saudara yang kasih? Kalau Tuhan memanggil Anda untuk bekerja, melayani, melakukan apa saja, percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab asalkan kita berkomitmen. Haleluya. Pemanfaatan kesempatan hidup itu hanya sekali. Panggilan untuk penuhi rencana Tuhan, menikah, tidak menikah, belum menikah, hidup atau mati, itu semua adalah panggilan untuk kita berkomitmen. Dan yang keempat apa saudara? Menghadapi tantangan dan kesulitan. One way ticket artinya jangan takut menghadapi tantangan kesulitan. Tadi sudah disinggung beberapa hal.
Perjalanan hidup tidak selalu mulus. Bilang di kanan atau kiri. Kasih tahu itu saja. Perjalanan hidupmu tidak selalu. Bilang juga kepada saya. Bilang kepada saya. Come on. Yes. Hidup kita tidak selamanya bertaburan bunga. Saudara kekasih. Hidup kita tidak selamanya jalan tol. Saudara kita. Tidak selamanya saudara bertaburan dengan ya. Happy. Tapi ada hal-hal yang seperti Mazmur 84. Luar biasa Mazmur 84 ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam. Ganti nama manusia dengan saudara. 2, 3. Berbahagialah VLC yang kekuatannya dalam engkau. Yang berhasrat mengadakan siara. Haleluya. Jangan pernah takut maju. Haleluya. Dengan kata lain, maju terus. Yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menjulungi dengan berkat. Waktu Anda berjalan, berkat akan menyongsong engkau. Yang ke-8, baca kuat. 2, 3, ganti nama saudara. VLC berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Makin lama makin kuat. Makin lama makin. Saudara masih percaya? Jangan lihat cermin dan semakin tua lo ya, kasihan. Lihat dompet, semakin miskin lo ya. Lalu lihat mati sudah, kok ada yang kubur. Lalu mati. Selama masih ada napas di badan saudara, jangan pernah mengatakan hal yang bukan katakan. Bilang kiri kanan, katakan apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang, yang miskin berkata, yang buta berkata, yang jatuh Tuhan bangunkan. Gitu dong. Bagaimana tantangan pencobaan yang mungkin kita hadapi. Itu seperti lembah air mata. Tapi kita rubah lembah air mata menjadi kelurahan air mata. Haleluya. Rubah kelurahan air mata atau rubah air mata menjadi mata air? Mau yang mana? Kalau rubah kelurahan air mata, mesti minta izin DPR nanti untuk berapat nanti. Rubah ini kelurahan air mata. Rubah menjadi mata air. Kelurahan mata air. No. Katakan, saya merubah kesulitan menjadi kesukaan. Come on, mulai katakan. Paling tidak cara merubah dengan mendeklarasikan. Haleluya. Makin lama makin kuat. Amen. Saudara, kalau ban motor saudara cuci dengan rapi dan bagus, saudara semprot dia akan tahan lama. Tapi saudara, mahal. Dia akan picah 1 jam 1 kali, percayalah. Bilang kiri kanan, ban motor saja ada harga, apalagi kamu. Betul saudara. Itulah sebabnya hargai diri. Coba taruh tangan. Makin lama makin kuat. Come on. Bukan tua-tua berisi, bukan saudara. Makin lama makin kuat. Matius 7 ayat 13 dan 14. Baca. 2, 3 mulai. Masuklah melalui pintu yang sempit. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan. Dan sedikit orang. Bilang kiri kanan, kita sudah dapat pintu yang sempit itu. Nah. Saudara, ini nubuatan Yesus. Berarti pasti tergenapi. Dan kita mesti jaga. Pastikan bahwa kitalah yang melewati the narrow door. Jalan yang sempit atau pintu yang sempit itu. Ya, karena ini menuju pada kehidupan yang sempit, artinya mencerminkan pilihan yang mungkin menuntut komitmen penuh tanpa jalan kembali. Karena one way ticket. Tujuan dari kesulitan dan tantangan supaya iman kita menjadi dewasa rohani dan pembentukan karakter Kristus di dalam kita. Melalui hal-hal ini, kita semakin mengenal Tuhan kita. Dan ketika kita mengenal, maka kita akan menikmati apa yang kita kenal. Ada yang pakai HP baru dia sadar, waduh, selama ini ada Facebook, masanya SMS.
Betapa tertinggalnya. Semakin engkau mengenal Tuhan, Anda semakin mendapatkan keuntungan dari pengenalan. Pengenalan membawa berkat. Bersama saya katakan 2, 3, come on. Semakin mengenal Tuhan, semakin diberkati. Semakin mengenal Tuhan, makanya tambah hari tambah. Saya mau kasih tahu, Anda boleh bekerja dan pensiun, tapi berkat Tuhan tidak pernah pensiun. Selama Anda mengenal Tuhan, selama itu, sampai engkau mati pun berkat akan ada berkelimpah. Sehingga meninggalkan legasi. Yang berikut, yang kelima. Entah keberapa saya belum tahu, pokoknya ikut saja. Menjaga fokus dan ketekunan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Baca bersama saya 2, 3. Kuat. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang melihat kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Kuat. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan membawa iman kita kepada. Kalau saudara pandang manusia, manusia akan membawa kepada kekandasan iman. Manusia hanya bisa memuaskan Anda maksimal 80% kalau dia sehat jasmani, rohani, dan jiwani. Kalau manusia itu sehat, apa dan apa? Jasmani sehat, rohani sehat, jasmani juga sehat. Maksudnya jasmani sehat, maksudnya dompetnya berisi. Jasmani sehat artinya apa? Ya, dompetnya berisi. Ekonomi oke, darah stabil semuanya, rohani bagus, jiwa bagus. Itu pun dia tolong kita berapa persen? 80%. Nah sekarang, adakah suami, istri, papa, mama, kakek, nenek, pemimpin di berbagai macam area yang sehat jasmani, rohani, jiwani, uang kantal, tertawa kepada semua persoalan, tidur 2 jam, bangun, kerja 18 jam, masih ekstra 2 jam lagi baca firman, genap 24 jam. Ada? Kalau sampai ada, dia bisa menolong kita berapa persen? 80%. Dan kalau tidak ada, berarti mungkin dia menolong kita hanya 20%. Karena dia sendiri bilang, beta saya susah makan, lu minta beta makan lah. Beta saya jalan kaki, lu minta beta bawa lu lagi. Beta saya ada stres, lu minta beta hibur kamu lagi. Berarti kalau dia suami, kalau dia istri, kalau dia papa, mama, kalau dia mungkin pemimpin saudara atau orang-orang sekitar saudara, saudara bekerja sama, mungkin dia hanya 20%, 30% menolong kamu, maka kamu pasti akan kecewa. Saya kecewa bekerja dengan kamu, saya kecewa hidup dengan kamu, saya kecewa pilih kamu, saya suruh mau pilih juga, dan lain-lain sebagainya. Makanya approval rating of a president of a nation, the top almost maximize. Kesenangan seseorang kepada pejabat publik di seluruh dunia mentok di 80%. Dan satu-satunya presiden yang pernah mentok 80% namanya Jokowi. Itu pun masih dibilang pengkhianat. Sampai fotonya sudah dijatuhkan di berbagai macam tempat. Sementara beliau masih presiden. Dan ditanya, Bapak bagaimana foto mau jatuh? Dia bilang, hanya foto sama. Lu berani kesuruhan orang? Dengan kata lain kira-kira diterjemahkan begitu. Tapi dia tetap masih dianggap. Jadi saudara lihat, manusia tidak bisa memuaskan kita, siapapun dia, termasuk saya. Tetapi ketika Anda pandang Yesus, saya pandang Yesus, sempurnalah iman kita. Kasih pujian bagi dia, come on. Itu berarti bahwa kita tidak sembunyi di balik kelemahan. Itu artinya apa? Tapi kita berani kasih tahu, ini dong kelemahan saya, masih bisa bantu kamu 30%. Doakan supaya bisa naik 60, 70. Dan alhamdulillah 80%. Tuhan sayang kita bisa sama-sama bantu 80%. Itu pun masih kosong 20%. Ketika perjalanan panjang, penting untuk tetap fokus pada tujuan dan memiliki ketekunan. Misalnya saudara yang kasih, Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang melewati sebuah sekolah ketekunan sejak muda sampai masa tua mereka.
Ternyata ketekunan itu sebuah pembelajaran kehidupan. Bilangan pasal ke-32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun. Sebab apa saudara? Keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Saya mau deklarasikan, saudara aminkan. Saya deklarasikan VLC adalah generasi setia dan tekun seperti Kaleb dan Yosua, katakan. Saya deklarasikan VLC adalah generasi yang setia dan tekun seperti Kaleb dan Yosua. Yes. Yang keenam, bilang kiri kanan seperti itu. Perjalanan ini, itu ada rumput yang bergoyang, tanya saja. Meski tiketnya satu arah, kita tidak melakukan perjalanan ini sendirian. Amin saudara, amin. Bilang kepada saya, Kak tidak jalan sendiri. Bilang supaya saya terhibur. Yes. Saya masih melihat wajah-wajah yang penuh pengharapan. Haleluya. Wajah-wajah yang optimis. Haleluya. Wajah-wajah pemenang di depan saya. Saya senang karena tidak sendirian. Ciri-ciri kebersamaan yaitu ada dan terjadi gesekan karena perbedaan karakter, pandangan, pribadi, talenta, skill, dan kemampuan dalam setiap orang dalam perjalanan bersama-sama. Ciri-ciri. Nah, jadi begini, saudara kalau mau cek saudara sedang berjalan bersama-sama tuh yang pertama ceknya begini. Ada perbedaan. Ceknya pertama apa saudara? Dia pilih nomor 1, saya nomor 2. Dia nomor 3. Baru dia bilang, mau apa? Saudara dia bilang, no pisana no. Tanda bahwa kita berbeda-beda tapi bineka tunggal ika saudara. Cirinya apa? Saudara mesti lihat, ini mesti dilihatkan. Perbedaan karakter. Yang satu kalau lihat kotor begini, aduh kotor diangkat. Tapi kalau satu, manusia orang di mana nih? Lalu saudara hanya lihat manusia di mana. Tapi tadi satu begini saudara terpos. Itu yang orang suka. Padahal masing-masing orang punya respon berbeda-beda. Amin saudara. Amin saudara. Yang suka makan RW bilang oh enak. Yang tidak suka bilang lu makan satpam. Nah. Itu kan perlawanan sekali saudara. Bayangkan, lu makan apa nih? RW, satpam, itu satpam, lu makan keris, lu makan gusti. Tidak bu. Lu makan min, lu makan yairus, tidak ada begitu. Tapi karena dia tidak suka, dia samakan satpam itu dengan orang. Tapi saudara enjoy. Apalagi RW piara sendiri, lebih bersih, lebih bagus, lebih enak. Ya itu menurut orang lain. Perbedaan karakter, perbedaan pandangan, perbedaan pribadi. Ada Pak John F. Pak Ibu Messi, ya kok memang ketemu berbeda. Pak John Dede, wih lebay. Itu baik semua. Kalau semua ke John Dede aman sudah. Aman karena tidak bikin apa-apa kok. Semua tapi kalau 5 itu ada. Semua sampai tujuan, amen. Amin. Bilang kiri kanan, rayakan perbedaan. Jangan gosip perbedaan. Jangan menghakimi perbedaan. Jangan benci perbedaan. Lihat orang yang berbeda, rangkul dan cium dia. Amin. Jangan merayakan kebangkitan Yesus saja. Rayakan perbedaan yang membuat kamu jengkel. Mami saya tidak suka tapi saya rayakan ini mami. Iya dong. Papi, aku gak suka tapi aku rayakan papi. Papi subur wama menjadi. Saking jaganya papi. Papi. Bilang kiri kanan, nikmati perbedaan. Sebab kadang-kadang saudaraku yang kasih, saudara jalan seseorang. Kalau betan suka begitu. Lalu dia bilang,
Yang dengan, kok siapa juga ada omong dulu. Nah kalau tidak mau naik beta, omong dalam hati. Karena kalau kamu omong keluar, pasti orang respon, betul enggak? Betul atau tidak? Kok beta omong sendiri malu respon? Kalau omong sendiri, omong dalam hati. Kalau ada saya telinga nih, saya tahu nah ini bensin atau mobil atau bunyi cicak dan bunyi Jokowi, saya tahu nah. Kadang-kadang perbedaan seperti itu. Tapi juga dengan kadang-kadang Tuhan pakai seseorang untuk bentuk kita. Bilang kiri kanan, kalau dia tidak berubah, kamu yang berubah. Kasih tahu. Kasih tepuk tangan dong, haleluya. Nah, kenapa gereja tidak kuat fellowship? Datang gereja baru, orang pindah. Datang gereja orang pindah. Karena orang tidak enjoy, tidak merayakan. Biasanya saudara kan enggak, biasanya rumput tetangga. Biasanya khotbah gereja tetangga. Belum tentu, saudara silakan cek khotbah saya. Silakan kasih kualitas. Tapi kalau orang tidak suka dan saya, dia cari yang khotbah Pancasila, khotbah P4 juga dia cari saya. Dia anggap itu firman Pancasila. Iya. Karena memangnya dia tidak suka. Rahasianya jalan bersama-sama yaitu ada bunyi. Coba, piring mangkok bakatumu itu ada pesta. Haleluya, amen. Tapi kalau piring mangkok tidak bunyi, itu di toko yang tidak laku. Ayo tepuk tangan bagi dia, come on. Mulai berkata bersama saya. Bilang begini, buka tangan begini. Mulai hari ini, saya merayakan perbedaan, salah pandangan, salah rasa, dan lain-lain sebagainya. Sebagai satu kesatuan. Itu dia dong. Amin. Ini rahasianya. Jawab saya. Apa yang terjadi kalau semua mata? Jadinya apa? Salah, mata keranjang. Tidak menarik bukan? Mari kita baca sama-sama Filipi 2 ayat 5. 2, 3 mulai, kuat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perasaan Yesus, waktu orang lemah Yesus bilang, kasihan. Yesus merangkul yang lemah. Pada waktu Yesus berjumpa dengan orang yang kuat, Yesus bilang, mari bersama kita kuatkan mereka yang lemah. Amin. Pada waktu Yesus berjumpa orang miskin, Yesus jadikan saya juga miskin dengan mereka. Kalau engkau memberi aku yang telanjang, yang miskin, yang dipenjarakan, yang sakit, engkau sudah lakukan itu seperti aku. Yesus punya perasaan selalu objektif dalam keadaan-keadaan yang negatif sekalipun. Objektif dalam keadaan yang apa? Negatif sekalipun. Miskin itu kan tidak baik. Sakit itu tidak baik. Terpenjara itu artinya apa? Pasti pencuri perampok, tapi belum tentu. Tapi orang sudah bilang, namanya orang kalau masuk penjara pasti negatif. Padahal ada orang yang salah tanda tangan. Karena dia percaya bahwa dia hanya main tanda tangan. Tapi ya namanya sudah narapidana, forever. Sekali untuk selama-lamanya kamu penjara. Narapidana. Yesus objektif. Nah kita pun objektif tidak berarti kompromi dengan kemiskinan. Yesus bilang, aku miskin supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Tapi dari sisi yang lain, dia mengajarkan kita menaruh perasaan artinya simpati. Empati. Empati itu artinya, coba kalau kamu di sini. Coba kalau kamu di dia, bagaimana? Kamu enak. Ada ini, ada itu. Dia, kamu tuntut dia seperti kamu, padahal fasilitasnya berbeda. Itu tidak empati. Tapi empati, oke, aku ngerti kamu. Tolong kamu begini. Nih, supaya kamu jadi ini. Dibantuin. Nah, kita juga saudara yang kasih, menaruh perasaan bersama itu sadar diri. Artinya apa saudara? Kalau tidak tahu, tanya. Kalau tidak bisa, minta bantuan. Kalau tidak ada, kasih tahu saya tidak ada. Jangan semuanya, aman bos. Siap. Kalau bilang siap artinya tidak bisa kata. Siap untuk tidak bisa. Cuma tidak bisa di dalam hati saja. Siap yang ditonjolkan. Menaruh perasaan bersama itu berarti saudara yang kasih, kita tidak kompromi. Tetapi kita terbuka. Kita berbicara. Tuhan,
Weh, coba kalau penatua ini sadar. Coba dia tanya beta, Pak. Oh, kok beta juga kan perasaan, karena kan saya tidak tanya. Saudara bilang, kakak, kenapa di situ? Karena Pak Johan tidak pernah tanya-tanya dia. Nah kalau son tanya, dapat lu tanya tuh, kenapa Bapak tidak pernah tanya saya selama ini? Hah? Oh, supaya dia bertobat. Ini adalah rahasia kebersamaan yang kokoh dan yang tak terpisahkan kalau kita sadar. Dan yang terakhir, menghidupi hidup yang bermakna. Bilang kiri kanan, saya punya hidup yang bermakna. Nah, ini yang terakhir, one way ticket. Karena kalau kamu tidak berguna hari ini, jangan pernah pikir tua. Kalau muda saja sudah tidak efektif, apalagi tua. Belum punya apa-apa saja tidak efektif, apalagi sudah punya apa? Tidak akan punya apa-apa. Yeremia 29 ayat 11, ini ayat sangat luar biasa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu VLC. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, katakan amin. Bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Katakan masa depan saya Yeremia 29 ayat 11. Come on. Karena hidup ini adalah perjalanan satu arah, kita harus memastikan bahwa kita membuatnya bermakna. Yang setuju katakan. Tuhan telah, perhatikan, Tuhan telah menulis sejarah setiap orang sebelum hidup itu dimulai. Sebelum dia dilahirkan. Yaitu sejarah yang penuh harapan dan kesejahteraan. Percaya dan imani masuk dalam rencana indah Tuhan. Jangan ragu tentang rencana Allah yang penuh harapan. Haleluya. Jangan biarkan diri kita, orang lain, atau ego kita, ketidakmampuan dan musuh yang menulis sejarah hidup kita. Tolak dan blok semua itu dari hidup saudara. Dan terimalah semua rancangan yang dahsyat yang Tuhan rancang atas engkau. Ego akan berkata, saya tidak perlu dia, saya tidak akan tanya dia, saya tidak akan ngomong dengan dia. Itu ego. Padahal kalau kamu ngomong, mungkin melalui dia, menteri bisa bantu kamu. Coba kalau ngomong, mungkin presiden terpilih bisa membantu kamu. Cuman kamu ego, sehingga berkata, saya tidak mau ngomong dengan dia, saya mau ngomong dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan dimanipulasi, sehingga Tuhan bilang, lu mulai bawa pun nama Ada satu saudara, dia sudah dengar gosip tentang si A. Sehingga dia mau minta tolong, dia ragu-ragu. Tapi karena keadaan sudah, orang Kupang bilang sudah di buku bambu, dia datang. Dia bilang, kakak atau saudara bisa bantu kok. Bantu apa? Dia perlu uang 175. Nah 175 ini kan mungkin 175.000. Betul atau tidak saudara? Kan hanya 175.000 ditanya. Bukan 175 yang lain, 175 juta. Wih, lu mau bikin apa? Beta mau begini supaya masa depan ada. Jadi itu lu mau. Beta sudah ada uang, cuman beta hanya ada orang sah. Kalau lu mau, lu kasih lu nomor, ke beta hubungi. Dia kasih nomor, kirim. Itu orang tekan polisi gigi rubuh mata sipit, lulus. Nggak pakai rupiah. Hanya gara-gara mungkin si A itu kenal orang tertentu di sana. Saudara bisa katakan amin. Bilang kiri kanan, malu bertanya rugi di jalan. Iya. Save 175 juta.
Kijang 1 atau Innova 1 keluaran 2011, 2012 dapat. Gara-gara hanya, makanya kalau saudara tidak dengar orang punya negatif, dengar orang punya negatif itu jangan, mungkin negatif dan dia, tapi dengan kamu tahu positif. Karena kalau ada begini, pasti ada begini. Amin saudara. Amin. Masa bilang kira tidak semua negatif? Karena kalau kecenderungan kita dengar yang negatif seseorang, kita tambah negatif. Negatif sepotong kita tambah bikin panjang lagi. Sangka garis pisah tambah panjang. Dan kita lupa, kalau ada begini, pasti ada begini. Itulah salib. Haleluya. Amin. Jadi ego kita kadang-kadang membunuh kita, membuat kita tidak berhasil. Saya ingat satu saudara. Tiap kali mau tekan polisi, dia main hubungi saya terus. Saya doa ke dia. Begitu jadi polisi, dia tidak hubungi saya sampai sekarang. Puji Tuhan. Yang penting dia pernah tanya saya kasih jalan dia keluar. Karena orang begitu saudara genggasnya. Dia tahu kalau orang ini punya peluang bisa dapat bantuan. Kenapa dilewatkan saudara genggasnya? Nah, gengsi membuat kita hilang. Makanya saya tidak mau gengsi guys. Saya ke sekolah anak, saya cari orang yang bisa. Saya ingat datang, anak sekolah dokter susah, uang tidak ada. Saya datang Pak Meda, depu anak ini pintar, Bapak bisa bantu saya kah? Oh bisa, dia tulis lalu kita dapat rekomendasi Kabupaten Kupang, dapat sekian juta. Dia ingat saya, makanya beliau waktu bebas dari penjara, saya orang pertama di telepon. Bapak Pendeta mari sudah, saya sudah bebas penjara ini hari, kita berdoa. Dia dengar mantu saya ulang tahun, dia bilang beta mau datang, padahal kita tidak undang, dia datang. Kenapa? Karena kalau kita merendahkan diri, orang ingat kita, haleluya. Amen. Tapi kalau kita sombong gengsi, nama kita ditulis salah-salah, sehingga undangan kita terima, kita tidak datang. Tulis salah nah? Karena orang tidak ingat kita. Hanya asal-asal tulis. John dia tulis Yon, yang siapa saya pernah bukan Yon. Oke? Nah kenapa saya tekankan ini saudara yang kasih? Saya ingin supaya kita bermimpi lagi. Bilang kiri kanan, bermimpi lagi. Dreaming again. Bilang kiri kanan pakai bahasa Inggris, dreaming again. Bermimpi untuk 4 legasi digenapi. Haleluya. Bermimpi supaya anak-anakmu sukses dan berhasil. Bermimpi supaya hidupmu diberkati. Bermimpi supaya engkau menjadi berkat. Bermimpi engkau menjadi distributor berkat Allah untuk Indonesia dan lewat 2024, 2045. Katakan amin. Bermimpi lagi. Jangan biarkan engkau katakan saya penggenapan mimpi saya. Katakan. Kalau engkau saja tidak berani menggenapi mimpimu, bagaimana Tuhan, bagaimana orang lain? Setan juga tidak akan mau menyerang saudara karena saudara bilang sudah gagal. Setan dia sudah gagal, serbu dia lagi. Bermimpi. Bermimpi untuk apa? Lihat ini ayat luar biasa saya temukan. Ayat yang terakhir untuk kita. 1 Tawarik 4:41. Perhatikan ini baik-baik. Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dan memusnahkan kemah-kemah orang-orang Ham dan orang-orang Munim yang terdapat di sana. Dan menumpas mereka. Demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu sebab di sana ada padang rumput bagi kami domba mereka. Artinya ayat ini begini. Orang-orang itu mereka sudah menulis sejarah yang baik di zaman Hizkia. Pada zaman itu mereka bukan orang-orang biasa. Mereka orang-orang yang petarung-petarung iman. Saudara, itu artinya nama kita semua yang setia tertulis di 4 legasi. Artinya kita tidak lagi saudara yang kasih menjadi orang-orang yang dilupakan. Tapi orang-orang yang selalu diingat dalam sejarah VLC. Karena kita tertulis di sana. Waktu itu saudara yang kasih dengar ini. Kita membuat sejarah dan pada akhirnya sejarah itu menuliskan kita. Pada awalnya engkau menuliskan sejarah. Tapi ketika engkau tidak ada, sejarah itu menulis tentang engkau. We are the story maker. Katakan, saya pembuat sejarah. Come on. 4 legasi yang kita tinggalkan akan menjadi berkat bagi generasi ke generasi setelah kita. Sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba. Katakan bersama saya, sebab di sana, sebab di 2045 ada apa?
ada rumput, ada berkat yang menanti generasi kita. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Engkau yang rindu 20, 24, 20, 34, bahkan 20, 45. Yang rindu dan yang bersepakat dengan kami para penatua dan gembala jemaat. Yang mau melihat perkara-perkara besar seperti Yeremia 29 ayat 11. Hal-hal yang indah, yang besar, yang dahsyat, yang penuh harapan. Mari taruh tangan kanan di dada saudara seperti saya ini. Aku berdoa hari ini untuk kami semua yang bersepakat. Kiranya apa yang Tuhan rancangkan terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Percepatan peningkatan supernatural. Manakala tidak ada jalan, terjadi jalan bagi mereka. Mujizat kesembuhan, mujizat promosi terjadi. Bapa, pakai kami semua menjadi alat membawa banyak jiwa kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Katakan, saya mau bermimpi lagi. Katakan, sekali lagi katakan, I want to dream again. Kasih pujian bagi dia, Kamal.